Oke, selamat pagi Pak Ihsan, Pak Gede, serta seluruh mahasiswa ya. Kita akan mulai hari ini ya, melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada pertemuan minggu lalu. Jadi di minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan contoh-contoh di kasus teknik kimia yang bisa diselesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear ya, yang kemudian kita coba untuk selesaikan menggunakan perangkat lunak yaitu Octave serta MATLAB ya, setelah kita bisa memformulasikan eh, sistem persamaan linear tersebut untuk kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk matriks ya. Oke, untuk hari ini kita akan lanjutkan materinya terkait dengan eliminasi Gauss ya. Oke, jadi eliminasi Gauss di sini nanti adalah merupakan salah satu metode yang biasanya itu digunakan untuk bisa menyelesaikan masalah di sistem persamaan linear. Ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki sistem persamaan linear yang sederhana, begitu ya. Jadi contohnya kita memiliki dua persamaan linear di sini ya. Hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan pendekatan matematika sederhana, yaitu dengan menggunakan konsep eliminasi ya. Kita mengeliminasi salah satu variabel, begitu ya, entah itu X1 atau X2, begitu ya. Lalu setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai dari salah satu variabel setelah kita eliminasi, maka selanjutnya kita mensubstitusikan nilai variabel tersebut untuk bisa mengevaluasi nilai variabel lainnya. Ya, jadi masih konsep yang sangat sederhana ya yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, sebenarnya dengan cara yang sama, eliminasi juga dapat dilakukan untuk sistem yang lebih kompleks ya. Ini untuk sistem yang hanya terdiri dari dua persamaan linear. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan lebih dari dua persamaan linear ya, 3, 4, 5, atau bahkan nanti kalau misalnya di pabrik-pabrik gitu ya, pada saat kita mengevaluasi konsep neraca massa dan energi misalnya, nah di situ mungkin akan lebih kompleks ya sistem persamaan linear yang akan kita formulasikan ya. Sehingga salah satu pendekatannya yaitu dengan menggunakan eliminasi Gauss ya. Nah, bagaimana eliminasi Gauss ini bisa kita gunakan begitu ya? Jadi yang pertama kita meninjau sistem persamaan linear ya. Jadi misalnya kita di sini memiliki n persamaan linear ya. Jadi kita punya bentuk di sini A11 kali X11, A12 kali X2, A13 kali X3 sampai dengan A1n kali Xn ya. Jadi angka 1 dan angka N di sini mengidentifikasi bilangan tersebut pada baris dan kolom tertentu ya. Jadi sekali lagi untuk bilangan yang pertama ini mengindikasikan baris ya. Bilangan yang kedua ini mengindikasikan kolom gitu ya. Jadi kalau A11 berarti koefisien tersebut nanti ketika kita formulasikan atau transformasikan dalam bentuk matriks ya, itu berada pada baris pertama dan kolom pertama ya. Sama halnya juga dengan A12, A13 dan seterusnya ya. Nah, kemudian di persamaan yang kedua juga sama begitu ya. Yang membedakan hanya bilangannya saja di sini ya. Ada A21, A22 sampai dengan A2N ya. Dan kemudian kita memiliki konstanta di ruas kanannya ya, B1, B2 hingga ke Bn. Ya. Nah, kita di minggu lalu sudah mempelajari ya bagaimana caranya kita mentransformasikan bentuk sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk vektor atau matriks ya. Jadi sekali lagi untuk matriksnya begitu ya, ini adalah berisi untuk matriks. Saya tuliskan di sini matriks A kapital begitu ya. Matriks A kapital ini berisi koefisien begitu ya, koefisien dari variabel-variabel yang terdapat di dalam sistem persamaan linear tersebut. Ya. Nah, sedangkan matriks X di sini adalah variabel ya. Sekali lagi ya, ini hanya sebagai reminder saja begitu ya. Pengingat ya. X di sini adalah variabel yang akan kita evaluasi ya dan disimpannya dalam bentuk di sini adalah vektor kolom begitu ya karena hanya terdiri atas satu kolom ya dan n baris ya tergantung jumlah persamaan linear yang kita akan evaluasi. Oke, kemudian sama halnya juga dengan konstanta yang berada di sebelah kanan ya. Konstanta yang ada di sebelah kanan begitu ya di sini ada B1, B2 sampai ke Bn ya.
Ini B, sekali lagi ini adalah berisi konstanta. Jadi sekali lagi pada saat menyusun sistem persamaan linear ya, bentuk dari A kali X sama dengan B ini harus dibuat begitu ya. Supaya nanti kita mudah pada saat melakukan transformasi dari sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks atau vektor ya. Sekali lagi sehingga akan terbentuk bentukan perkalian matriks dan vektor ya, AX sama dengan B. Oke, kemudian langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Tapi sebelum masuk ke langkah selanjutnya untuk eliminasi Gauss ya, ini hanya sebagai contoh yang nantinya akan kita coba kerjakan ya. Ini adalah tiga sistem persamaan linear yang akan kita evaluasi nanti ya. Sebenarnya kalau tiga persamaan linear juga masih bisa kita lakukan konsep eliminasi dan substitusi ya, tetapi langkahnya juga cukup panjang ya. Jadi langkah yang dilakukan ya di sini pastinya tadi ya kita memiliki tiga variabel, ada tiga persamaan yang bisa diselesaikan ya. Kita mengeliminasi salah satu variabel, kita dapatkan nilai satu variabel tertentu. Lalu setelah itu kita mengevaluasi nilai dari eh, apa variabel lainnya begitu ya. Dalam hal ini kita memiliki x2 misalnya. Nah, setelah itu kita dapatkan juga nilai variabel lainnya dengan menggunakan konsep eliminasi dan substitusi. Nah, ini konsep yang bisa kita lakukan untuk perhitungan matematika dengan menggunakan konsep matematika sederhana ya, yaitu pendekatan eliminasi dan substitusi. Oke. Nah, untuk eliminasi Gauss, apa yang harus kita lakukan ya? Ini mohon bisa dicermati dengan baik ya, karena setiap langkahnya itu adalah penting ya. Jadi langkah pertama adalah kita menggabungkan matriks A dengan vektor B ya. Jadi setelah kita susun tadi ya formula pada saat ya ini sebagai contoh ya, contoh yang akan kita selesaikan di mana kita memiliki tiga persamaan linear ya. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 4, 2X1 tambah X2 tambah 3X3 sama dengan 7, dan 3X1 tambah X2 dan tambah 6X3 sama dengan 2. Nah, setelah itu kita transformasi ke dalam bentuk matriks dan vektor ya. Sini kita transformasi ke bentuk matriks ya, matriks atau vektor. Oke ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, di sini untuk mempermudah begitu ya, supaya karena kita ingin mengevaluasi sekali lagi adalah koefisien dan juga konstantanya ya. Kita X1, X2, X3-nya kita coba sembunyikan terlebih dahulu begitu ya, supaya tidak mengganggu nanti pada saat kita melakukan proses eliminasi Gauss ya. Jadi X1, X2, X3-nya kita ganti dengan garis vertikal seperti ini ya sebagai pembatas antara koefisien dan konstanta ya. Jadi kita memiliki koefisien di sini ya 111, 213, 316 sesuai dengan persamaan linear yang ada di atas ya. Kemudian kita memiliki 4, 7 dan 2 ya sebagai konstantanya yang berada di ruas kanan ya. Jadi yang sebelah kiri sekali lagi koefisien, yang sebelah kanan adalah konstanta dalam persamaan linear tersebut. Oke, langkah satu semoga bisa dipahami ya. Ini masih cukup mudah. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita perlu menghitung nilai lambda ya, lambda 21. Ya. Jadi apa itu lambda 21? Lambda 21 adalah rasio antara bilangan pada baris kedua kolom pertama dengan baris pertama kolom pertama. Ya. Jadi ini dibagi dengan ini. Ya, jadi lambda 21 itu sama dengan A21 dibagi dengan A11. Ya, seperti yang dituliskan di sini ya. A21 dibagi dengan A11. Bilangan pada baris kedua kolom pertama dibagi dengan bilangan pada baris pertama kolom pertama. Oke, setelah mendapatkan nilai lambda 21, di sini nilainya adalah 2/1 ya, atau sama dengan 2. Ya. Nah, setelah itu kita harus menghitung elemen pada
baris kedua yang baru begitu ya. Karena kita mengevaluasi di sini tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah kita ingin membuat nilai yang berada di bawah matriks diagonal utama itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi tujuan eliminasi Gauss itu adalah kita membuat elemen yang di sini ya, yang di bawah matriks utama. Matriks utama adalah yang ini ya. Ini adalah matriks utama. Maaf, diagonal utama ya. Ini diagonal utama pada matriks ya. Kita ingin membuat bilangan yang ada di bawah diagonal utama itu menjadi sama dengan 0 ya. Jadi angka 2, 3, 1 ini kita ingin buat sama dengan 0 ya. Jadi caranya, langkahnya sekali lagi, pertama kita menghitung lambda 21 tadi sama dengan 2 ya, dan kemudian kita evaluasi nilai dari bilangan baris kedua yang baru dengan mempertimbangkan nilai lambda 21 yang sudah kita hitung pada langkah sebelumnya ya. Nah, caranya seperti apa? Rumusnya itu adalah seperti ini ya. Jadi A2I, I di sini adalah menandakan kolom ya, sekali lagi ya. A2I adalah bilangan pada baris kedua kolom ke I yang baru itu akan sama dengan A2I, jadi bilangan pada baris kedua kolom ke I ya yang sebelumnya dikurangi dengan lambda 21 yang sudah kita hitung dikali dengan bilangan pada baris pertama kolom ke I ya. Nah, di sini makanya kita dapatkan untuk baris yang kedua kolom pertama ya. Jadi kita coba hitung satu persatu ya. Jadi A21 ya itu akan sama dengan A21 A21 bintang ya di sini ya, karena kita ingin mendapatkan nilai-nilai dari bilangan pada baris kedua kolom pertama yang baru sama dengan A21 dikurangi lambda 21 ya dikalikan dengan A11 ya. Maka di sini kita punya 2 ya, bilangan sebelumnya ya di sini ya, karena kita punya 2 dikurangi dengan lambda 21 yang sudah kita hitung adalah 2 ya dikalikan dengan A11. A11 adalah 1. Ya. Maka ini akan sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kita hitung juga A22 ya, A22. Langkahnya sama ya, berarti kita punya di sini A22 dikurangi lambda 21 ya dikalikan dengan A12 ya. Berarti sama dengan A22-nya di sini adalah 1 ya dikurangi dengan 2 dikalikan dengan A12. A12-nya adalah sama dengan 1. Berarti kita punya 1 dikurangi 2 adalah minus 1. Sama halnya dengan A23 ya dan juga A24. Jadi A24 itu adalah kita anggap di sini sebagai konstan tadi ya. Karena di sini kan ada pembatas, kita hanya punya 3 persamaan linear ya. Jadi kita punya hingga kolom keempat begitu ya dalam matriks ini ya. Jadi A23 bintang, A24 bintang. Ya, ini juga sama ya. Kita punya berarti A23 dikurangi dengan lambda 21 dikali dengan A13 ya. Maka di sini sama dengan 3 dikurangi 2 dikali dengan 1 sama dengan 1 ya. A24 kita punya A24 A24 bintang ya sama dengan A24 kali lambda 21 dikali dengan A14 ya. Maka kita akan memiliki 7 dikurangi 2 dikali dengan 4 ya. Maka kita punya 7 kurang 8 minus 1. Ya, sehingga di sini kita dapatkan ya angka-angka pada baris kedua ya. Jadi pada saat kita mengevaluasi langkah yang kedua ini ya, kita hanya membuat atau mengevaluasi nilai baru pada baris kedua saja ya. Ya, jadi hanya baris kedua saja yang kita evaluasi dengan mempertimbangkan sekali lagi nilai lambda 21. Ya. Jadi kita di sini punya 0, minus 1, 1 dan minus 1 ya sebagai bilangan baru yang sudah kita evaluasi ya dengan mempertimbangkan nilai lambda 21. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, Ya.
Kenapa hanya baris kedua yang dievaluasi, Pak? Tadi kan katanya yang di bawah diagonal utama mau dibuat nol, Pak. Betul. Ini kita langkahnya apa? Step by step gitu ya. Nanti kita evaluasi setelah ini adalah baris yang ketiga gitu. Ya. Jadi langkah yang kedua ini untuk mengevaluasi baris yang kedua. Nanti langkah selanjutnya kita mengevaluasi baris yang ketiga, kolom pertama gitu ya, kita buat nol. Langkah yang selanjutnya kita akan membuat bilangan yang sini gitu ya, menjadi sama dengan nol gitu ya. Jadi langkah yang pertama ini langkah yang kedua ini kita membuat bilangan yang ini ya sama dengan nol ya. Langkah yang ketiga nanti selanjutnya kita akan membuat bilangan pada baris ketiga kolom pertama akan sama dengan nol. Langkah yang keempat nanti kita akan buat baris ketiga kolom kedua sama dengan nol. Gitu. Begitu ya, menjawab ya. Baik, Pak. Ya, jadi kita step by step nih supaya kalian bisa mengikuti ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa diikuti semuanya. Nah, ini kalian bisa sambil apa? Coret-coret ya supaya coret-coret di kertas gitu ya sambil mencoba mengikuti apa yang saya sampaikan ya supaya kalian juga paham ya dalam pengerjaannya. Oke, kalau tidak ada lagi saya lanjutkan ya. Lanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, langkah yang ketiga ini sifatnya sama ya iteratif begitu ya. Jadi ini kita bisa melakukan sorry ini ada yang di chat ya. Ya, ya. Oke, langkah yang selanjutnya ini bersifat iteratif. Jadi kita mengevaluasi untuk baris-baris lainnya begitu ya. Jadi kita menghitung nilai dari lambda J1 ya sama dengan AJ1 per A11 ya. Jadi kalau sudah mengevaluasi baris yang kedua, kita sekarang mengevaluasi baris ketiga begitu ya. Dan kita tujuannya adalah untuk membuat angka pada bilangan pada baris ketiga kolom pertama ini sama dengan nol ya. Jadi caranya seperti apa? Nah, kita evaluasi terlebih dahulu lambda 31 ya. Jadi lambda 31 di sini adalah sama dengan A31 ya dibagi dengan A11 ya. Jadi nilainya berapa? Nah, ini kita harus menggunakan apa? Harus menggunakan matriks yang terupdate begitu ya. Jadi setiap kalian mendapatkan matriks yang sudah dievaluasi pada tahap selanjutnya ya. Nah, kita harus menggunakan matriks yang terbaru ini untuk di langkah selanjutnya ya. Jadi jangan menggunakan matriks yang sebelumnya begitu ya. Jangan menggunakan matriks yang awal ya. Tapi kita menggunakan matriks yang terupdate ya yang sudah dievaluasi di sini untuk bilangan pada baris kedua ya. Oke, kita gunakan di sini ya matriks yang sudah terupdate, kemudian kita evaluasi nilai lambda 31 ya, ini sama dengan A31 bagi A11 ya. Berarti nilainya adalah 3 di sini ya dibagi dengan 1 ya, sama dengan 3. Oke ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ya sama stepnya begitu ya. Kita mengevaluasi sekarang baris yang ketiga ya, baris yang ketiga sehingga kita memiliki rumusan mengikuti formula ini ya. Jadi formula umumnya adalah ini ya, AJI bintang sama dengan AJI minus lambda J1 dikali A1I ya. Jadi sekali lagi, bilangan pertama itu adalah mengindikasikan baris ya. Bilangan kedua itu mengindikasikan kolom ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung ya, saya berikan contoh A31 bintang ya. Berarti rumusnya apa? A31 ya, dikurangi dengan lambda 31 dikalikan dengan A11 ya. Maka di sini kita akan dapatkan A31-nya adalah 3 ya, dikurangi dengan 3 ya, lambda 31-nya dikalikan dengan A11 adalah 1 ya, maka ini akan sama dengan ya, sama halnya juga dengan A32, A33 dan A34 bintang ya. A32 bintang kita punya A32 dikurangi lambda 31 ya dikalikan dengan A12 ya.
Maka di sini kita punya 1 dikurangi 3 dikalikan dengan 1 ya. Kita dapatkan di sini 1 kurang 3 minus 2. Sama halnya juga dengan A33 bintang ya. Kita dapatkan berarti di sini A33 dikurangi lambda 31 ya dikalikan dengan A13. Maka kita punya 6 dikurangi 3 dikalikan dengan 1 ya sama dengan 3. Dan yang terakhir A34 bintang ya ini sebagai ya tadi konstantanya ya. Jangan lupa juga dievaluasi nih. Kadang yang sebelah kanan di sini lupa untuk dievaluasi ya. Kalian hanya fokus di matriks utamanya saja ya. Sedangkan yang konstantanya lupa dievaluasi. Nah, nanti akan berderet salahnya gitu ya. Karena sekali lagi kita akan menggunakan nilai matriks yang terupdate untuk setiap langkahnya ya. Jadi di sini kita punya A34 kurang lambda 31 ya dikalikan dengan A14. Maka kita punya di sini 2 ya dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 4 ya. Minus 10 ya. Oke, sehingga kita punya bilangan yang barunya itu adalah 0, minus 2, 3 dan minus 10. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Coba direnungi dulu ya, dicermati. Kalau ada yang bingung, silakan bisa langsung ditanyakan ya, bisa langsung interupsi saya saja selama penjelasan. Bisa diikuti ya, paham semuanya? Bisa. Iya, Pak. Oke, sip. Kita lanjut sekarang ke langkah yang ketiga ya, langkah yang keempat ya. Langkah ketiga, jadi kita sudah membuat nih langkah kedua, kita sudah membuat angka pada baris kedua kolom pertama ini 0. Langkah ketiga kita sudah buat angka atau bilangan pada baris ketiga kolom pertama ini 0. Langkah selanjutnya adalah kita membuat baris ketiga kolom kedua ini sama dengan 0 ya. Oke, ini adalah langkah yang keempat ya. Jadi langkah yang keempat sifatnya juga iteratif ya. Nah, di sini kita mengevaluasi lambda 32 ya. Jadi lambda 32 kita evaluasi ya. Rumusnya adalah apa? Bilangan pada A32 dibagi dengan A. Nah, ini harus hati-hati ya. Yang kita gunakan adalah A22 ya. Jadi bilangan ini dibagi dengan ini. Jadi pembaginya itu biasanya itu berada pada kolom yang sama pada diagonal matriks utama begitu ya. Jadi kalau tadi di kolom yang pertama pembaginya itu adalah 1 ya. Nah, sekarang kita mengevaluasi kolom yang kedua baris ketiga ya, maka pembaginya itu adalah bilangan pada baris kedua kolom kedua yang berada pada matriks diagonal utamanya ya. Jadi rumus utamanya adalah ini ya, untuk mengevaluasi lambda I plus 1, I ya sama dengan AI plus 1I dibagi dengan AII di sini ya. Jadi kalau sekali lagi kita mengevaluasi pada kolom yang kedua ya, I di sini kan kolom ya. Kolom yang kedua maka kita gunakan sekali lagi pembaginya adalah pada kolom yang kedua baris yang kedua gitu ya. Sehingga di sini kita punya A32 itu adalah sama dengan minus 2 ya. Nah, sekali lagi kita gunakan matriks yang terupdate ya. Jadi kalau kalian menggunakan matriks yang tidak update ya, misalnya menggunakan matriks yang sebelumnya ini atau bahkan yang awal sekali ya, ini pasti nanti akan berbeda jawabannya begitu ya, atau berbeda hasilnya ya. Jadi gunakan matriks yang terupdate pada langkah sebelumnya ya. Langkah sebelumnya adalah ini ya, kita sudah dapatkan. Maka kita gunakan pada langkah keempat di sini. Ya. Dalamlah 32 sama dengan A32 dibagi A22 ya. Maka kita punya di sini minus 2 dibagi dengan minus 1 ya. Maka lambda 32 di sini sama dengan 2. Ya.
Nah, setelah itu kita mengevaluasi ya. Startnya itu adalah dari A32 ya. Kenapa dari A32? Kenapa nggak dari A31? Karena A31 di sini sudah kita buat 0 ya. Jadi ini jangan dievaluasi lagi ya untuk bilangan yang berada pada baris atau kolom yang pertama ya. Jadi yang di sini tidak perlu dievaluasi lagi karena kita sudah buat dia angkanya 0. Kalau dievaluasi lagi nanti dia akan muncul angka lagi begitu ya. Jadi konsep eliminasi Gauss sekali lagi kita ingin membuat 0 bilangan-bilangan yang berada di bawah matriks diagonal utamanya ya. Jadi yang kita evaluasi startnya adalah dari kolom yang kedua ya. Nah, kita evaluasi sekarang A32 ya. A32 ini akan sama dengan A32 bintang ya. A32 dikurangi dengan lambda 32 ya, dikalikan dengan A22 ya. Nah, sekarang pengalinya di sini adalah, harus hati-hati ya, pengalinya di sini adalah sekarang baris yang kedua begitu ya. Kalau yang sebelumnya kan kita mengalikan dengan baris yang pertama semuanya ya. Yang di sini ya A11, A12, A13 ya. Ini baris yang pertama ya. Nah, pada saat kita mengevaluasi kolom yang kedua ya. Nah, di sini sekali lagi pengalinya itu adalah harus pada baris yang kedua ya. Oke, kemudian di sini kita dapatkan A32 adalah minus 2 ya. Dikalikan dengan 2. Lambda 32-nya ya dikalikan dengan minus 1. Ya. Minus 1 adalah bilangan pada baris kedua kolom kedua. Ya. Sehingga di sini kita dapat minus 2 dikurangi 2. Ya, 0. Minus 2 ditambah 2, maaf ya. Itu adalah sama dengan 0. Oke, kita evaluasi sekarang A33 ya. Maka kita punya di sini A33 dikurangi lambda 32 ya, dikalikan dengan A23. Maka di sini kita punya 3 dikurangi 2 ya, dikalikan dengan A23-nya adalah sama dengan 1 ya. Dan yang terakhir kita punya A34 bintang adalah sama dengan A34 ya, dikurangi lambda 32 dikalikan dengan A24 ya. Maka kita akan punya di sini adalah minus 10 ya, dikurangi dengan 2 dikalikan dengan A24 itu adalah minus 1 ya. Maka kita punya minus 10 tambah 2 minus 8 ya. Sehingga matriks yang terupdate-nya adalah sebagai berikut ya. Kita punya 0 0 ya, kemudian 1 minus 8 ya. Ini untuk bilangan terbaru atau bilangan terupdate untuk baris yang ketiga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kalau barisnya ada sampai 4 ya kita evaluasi lagi begitu ya. Barisnya ada 4 ya kita evaluasi sesuai dengan apa? Sesuai dengan rule atau formula umum ya yang ada pada slide ini ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami semuanya? Ini harus, nanti saya akan berikan latihan ya untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti silakan bisa apa? Diikuti langkah demi langkahnya begitu ya. Karena kalau tidak latihan ini sulit gitu ya untuk bisa dipahami ya. Ada yang ditanyakan? Paham semuanya? Paham, Pak. Pak. Sip ya. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini kan kita sudah lihat ya. Pada baris yang ketiga, karena dua angka pada kolom pertama, kolom keduanya ini sudah sama dengan 0, ya. Kita hanya punya satu angka koefisien di sini ya. Maka kan kita bisa langsung mendapatkan nilai dari variabel tersebut ya.
Jadi kalau kita melihat secara kasat mata nih baris ketiga ini cuma ada satu koefisien nih, ya. Jadi satu koefisien sama dengan konstantanya gitu ya. Berarti sudah bisa langsung dapat ya yang ini ya. Kita mendapatkan nilai X3-nya akan sama dengan -8 gitu ya. Nah, setelah itu kita gunakan nilai X3 ini untuk mendapatkan nilai X2, nanti kita gunakan nilai X2, X3 yang kita dapat untuk mengevaluasi nilai X1. Ya. Kita sebut ini sebagai biasanya substitusi terbalik, back substitution gitu ya, substitusi ke belakang ya, karena kita mengevaluasi dari X3 atau variabel yang yang terakhir terlebih dahulu begitu ya. Dari X3 baru kita evaluasi X2 dan kita dapatkan X1. Ya. Oke, jadi langkahnya seperti ini ya. Kita dapatkan tadi sekali lagi X3-nya kita dapat begitu ya dari sini ya. Jadi ini kan perkalian matriks ya. Kita punya 1, 1, 1, 0, -1, 1 ya, 0, 0, 1 ya. Ini kan matriks utamanya ya yang sudah kita dapat. Kemudian kan ini dikalikan dengan X1, X2, dan X3 ya. Ini akan sama dengan 4, -1, dan -8. Nah, ini mengingatkan lagi ini adalah perkalian matriks dan vektor ya. Berarti nanti kita punya apa di sini? Kita punya 3 persamaan linear ya. X1 untuk yang baris pertama, jangan lupa ya, perkalian matriks dan vektor adalah perkalian antara baris dan kolom ya. Jadi kita punya X1 tambah X2 tambah X3 itu akan sama dengan 4 ya. Lalu kita punya di baris kedua adalah minus X2 ditambah X3 ini sama dengan -1 dan yang terakhir kita punya X3 sama dengan -8 ya. Karena di sini ya 0 dikali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 1 kali X3 ya. Itu sama dengan -8 ya. Jadi makanya di sini kita sebut tadi ya back substitutions ya, karena kita dapat nilai X3 terlebih dahulu, lalu nilai X3 ini nanti disubstitusi ke persamaan yang kedua, ini persamaan pertama gitu ya. Ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Jadi ini kita substitusi ke persamaan pertama, kita dapat X2 ya. Kemudian nilai X2 dan X3 yang sudah didapat disubstitusi lagi ke persamaan satu untuk mendapatkan nilai X1 ya. Sehingga kita dapat nanti nilai X1, X2, dan X3-nya sama dengan 19, -7, dan -8. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sejauh ini? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Sambil saya izin minum dulu ya. Kebetulan lagi agak sedikit pilek. Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjut ya. Pokoknya asumsi saya kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap semuanya bisa paham dan mengerti ya. Oke, nah kemudian ada cara lain juga begitu ya untuk bisa menyelesaikan sistem persamaan linear ini ya. Kalau yang tadi kita sebut tadi eliminasi Gauss ya. Sekali lagi tadi tujuannya adalah kita membuat angka di bawah matriks diagonal utamanya adalah sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian hasil dari eliminasi Gauss ya yang kita dapat tadi ya akan menghasilkan yang kita sebut matriks segitiga ya. Di mana matriks segitiga ini terbagi menjadi dua. Ada yang kita sebut matriks segitiga atas ya atau biasanya kita sebut sebagai U ya. U ini adalah menandakan kita sebut biasanya dalam bahasa Inggris itu adalah upper triangular matrix gitu ya.
Jadi matriks segitiga atas ya. Kemudian ada juga yang kita sebut matriks segitiga bawah atau di sini ditandakan dengan L ya, lower triangular matrix ya. Nah, elemen-elemennya apa saja sih yang ada di matriks segitiga atas dan segitiga bawah ya? Nah, untuk matriks segitiga atas yang U gitu ya, elemen-elemennya itu adalah seluruh bilangan yang berada di bawah matriks diagonal utama. Sekali lagi ini adalah matriks diagonal utama ya. Ini adalah sama dengan 0 ya. Ini semuanya 0 ya. Berarti menandakan apa? Jadi hasil dari eliminasi Gauss yang sudah kita lakukan ya, itu merupakan matriks segitiga atas ya. Jadi nilai yang kita dapatkan yang ini ya. Nah, ini kita sebut juga sebagai U-nya begitu ya, upper triangular matrix ya. Karena seluruh bilangan yang berada di bawah matriks diagonal utamanya sudah dibuat sama dengan 0 ya. Ya, jadi intinya hasil dari eliminasi Gauss matriks utamanya begitu ya, itu akan sama dengan upper triangular matrix ya. Nah, kalau lower triangular matrix itu apa? Nah, lower triangular matrix itu adalah seluruh bilangan yang berada di bawah matriks diagonal utamanya ya. Ini adalah nilai lambda yang kita evaluasi tadi dari setiap langkah ya. Jadi lambda 21 itu adalah untuk bilangan di baris kedua kolom pertama, lambda 31 di baris ketiga kolom pertama, dan lambda 32 untuk di baris 3 kolom kedua. Ya. Ya, jadi untuk lower triangular matrix, seluruh bilangan yang berada di bawah matriks diagonal utama adalah nilai dari lambda-lambda yang sudah kita evaluasi pada proses eliminasi Gauss. Ya. Nah, sedangkan nilai dari matriks diagonal utamanya semuanya sama dengan 1. Ya. Ini ya. Jadi seluruh bilangan yang berada di matriks diagonal utamanya ini sama dengan 1 nilainya. Ya. Itu ya yang membedakan antara upper dan lower triangular matrix. Ya. Nah, di sini kita memiliki persamaan ya. Jika A sama dengan LU ya. Jadi biasanya kita sebut juga ini adalah sebagai metode dekomposisi LU ya. Jadi kita punya di sini formula di mana matriks A itu adalah sama dengan LU ya. Maka jika A sama dengan LU, maka di sini kita bisa memecah ya, memecah apa? Dua persamaan ya. Karena kita punya di sini AX sama dengan B ya. Pada apa pendekatan tadi pada saat kita mentransformasi dari sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks ya, kita punya persamaan sebagai berikut ya, di mana A sekali lagi adalah koefisien, X adalah variabel, dan B adalah konstan. Maka di sini dengan mensubstitusikan nilai LU ke dalam A, kita punya LUX sama dengan B. Ya. Nah, maka di sini kita bisa memecah gitu ya, memecah persamaannya menjadi dua ya, di mana U dikali X sama dengan Y, dan L dikali Y sama dengan B gitu ya. Nah, nanti apa yang akan kita evaluasi ya sama sebenarnya ya. Yang kita akan evaluasi adalah nilai dari variabelnya. Ya. Jadi intinya untuk persamaan dua di sini ya akan mendapatkan atau menentukan vektor Y. Ya. Jadi kita akan mengevaluasi. Kita akan mendapatkan vektor Y, kemudian setelah kita dapat vektor Y, kita gunakan Y tersebut sebagai konstanta di persamaan pertama untuk mendapatkan variabel X gitu ya. Atau menentukan vektor X ya. Jadi ini dengan menggunakan dekomposisi LU, kita bisa mengevaluasi juga nilai dari variabel X, tapi ini dua tahap ya. Jadi tahap pertama kita mengevaluasi nilai dari Y ya dengan menggunakan matriks utamanya adalah dari lower triangular matrix ya ini dikalikan dengan Y sama dengan B. B sekali lagi adalah nilai konstanta ya. Nilai konstanta pada matriks ya pada persamaan linear yang akan kita evaluasi ya.
Nah, setelah Y dapat, Y-nya kita gunakan sebagai konstanta di sini ya. Untuk kemudian kita evaluasi nilai X dengan menggunakan atau mempertimbangkan nilai upper triangular matrix. Ya. Oke, supaya kalian paham, mungkin saya langsung berikan contoh yang tadi ya. Nah, di sini ya, kita punya tadi matriksnya itu adalah ini, dan mungkin saya coba tuliskan juga matriks awalnya ya. Awalnya itu adalah, sorry. Matriks awalnya adalah ini ya. Saya coba screenshot saja. Ini saya buka. Oke ya, berarti eh, dengan menggunakan di sini coba kalian bisa selesaikan dengan menggunakan tadi ya metode dekomposisi LU. Oke, step yang pertama kita tentukan dulu matriks LU-nya begitu ya. Matriks LU. Ya. Jadi tadi apa? Untuk yang U adalah matriks yang kita dapatkan tadi di sini ya. Hasil dari eliminasi Gauss-nya ya. Jadi kita punya matriks U-nya adalah satu 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 0 min satu satu dan 0 0 1. Nah, kalau L-nya apa? Ada yang masih ingat? L-nya itu apa? Tadi apa untuk lower triangular matrix-nya? Bilangan yang ada dalam matriksnya apa? Yang lambdanya Pak. Iya, yang lambdanya ya. Dan juga sekali lagi diagonal matriks utamanya sama dengan satu ya. Jadi kita tulis dulu satu, satu, satu. Bilangan di atas diagonal matriksnya tadi apa? Nol ya. Saya lupa tadi mengingatkan. Bilangan di atas diagonal matriks utamanya sama dengan nol ya. Dan bilangan di bawah diagonal matriksnya sama dengan nilai lambda. Ya. Berarti nilai yang ada di atas diagonal matriks ini nol ya. Nol, nol, nol. Ya. Nah, yang ada di bawah diagonal matriks ada nilai lambda 21, lambda 31, dan lambda 32. Kita coba cek lagi ya, saya lupa nilainya. Lambda 21-nya 2, lambda 31-nya 3, lambda 32-nya 2 ya, 2 3 2. Oke. 2 3 2. Oke ya, kita sudah dapatkan di sini matriks L dan U-nya ya. Nah, kemudian step yang kedua kita punya apa tadi persamaannya 2 ya. L kali Y sama dengan B dan UX sama dengan Y ya. Jadi kita evaluasi step yang kedua adalah vektor Y ya. Evaluasi vektor Y. Jadi di sini kita punya L dikalikan dengan Y sama dengan B. Oke, kita punya lower triangular matrix yang ini ya tadi ya. Kita punya 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1. Ya. Sini kita punya Y1, Y2, dan Y3. Ya. Kemudian sama dengan B. Nah, B di sini adalah nilai konstanta pada matriks yang awal ya. Jadi ini kembali lagi ke sini nih nilai yang ini. Ya. Kita punya konstanta B itu yang ini. 4, 7, dan 2 ya.
Oke, nah di sini kita evaluasi nih, ya. Kita punya 3 persamaan linear ya. Kita evaluasi ke sini saya lanjut ya. Kita punya apa? Y1 sama dengan 4 ya. Karena Y2, Y3-nya di sini koefisiennya 0 ya pada baris pertama. Kemudian yang kedua kita punya 2Y1 tambah Y2 ya sama dengan 7 ya. Dan kita punya yang terakhir 3Y1 tambah 2Y2 tambah Y3 ya sama dengan 2. Oke ya, nah kita di sini punya Y1 sama dengan 4. Nah sekarang kita, ini namanya kalau mengevaluasi vektor Y ya, ini adalah forward substitution ya. Kalau yang tadi kan back substitution ya, kalau ini forward substitution karena kita mengevaluasi dari nilai variabel Y1 dulu, begitu ya. Y1 dapat, kita substitusikan ke persamaan yang kedua ya. Maka kita punya apa? 2 kali 4 ya, ditambah Y2 sama dengan 7. Maka Y2-nya akan sama dengan minus 1 ya. Ini kan 2 kali 4, 8. 7 kurang 8, minus 1. Ya. Nah, kita dapatkan Y2 minus 1, Y1 4. Kita substitusi ke persamaan yang ketiga ya. 3 dikalikan dengan 4, ditambah 2 kali minus 1, tambah Y3 ya, sama dengan 2. Maka Y3 kan sama dengan 2 dikurangi 12 ditambah 2 ya. 12 minus 2 ya, minus 2 ya. Kemudian di sini kita dapat Y3-nya sama dengan minus 8 ya. Oke ya, kita dapatkan Y3-nya minus 8, Y2-nya sama dengan minus 1 ya. Y1-nya sama dengan 4. Oke, selanjutnya yang dilakukan adalah yang ketiga kita evaluasi vektor X ya sekarang ya. Nah, bagaimana cara mengevaluasi vektor X? Kita gunakan tadi persamaan yang sudah dipecah gitu ya. Persamaan yang pertama ini, UX sama dengan Y. Jadi kita gunakan Y yang kita evaluasi pada tahap sebelumnya sebagai konstanta pada tahap selanjutnya. Ya. Jadi kita punya di sini U dikalikan X ya sama dengan Y. Di mana upper triangular matrix sekali lagi adalah hasil dari eliminasi Gauss yang tadi ya. Jadi kita punya di sini 1, 1, 1, 0, min 1, 1, 0, 0, 1. Kemudian kita punya X1, X2, dan X3. Oke. Ini kita punya yang tadi ya, Y1, Y2, Y3. Di 4, minus 1, minus 8. Oke ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini udah sama ya. Jadi ini adalah hasil dari eliminasi Gauss-nya kan tadi ya. Ini hasil dari dekomposisi LU gitu ya. Dekomposisi LU konstantanya juga sudah sama ya. Jadi ini sudah bisa dipastikan nilai X1, X2, X3-nya sama. Ya, evaluasi tadi dari nilai X3 dulu ya, ini sama dengan minus 8. Kemudian X2-nya tadi minus 7 ya, dan 19 ya. Oke, itu adalah cara lain ya untuk bisa mengevaluasi ya nilai variabel X disebut dengan dekomposisi LU. Ya, tetapi syaratnya tadi ya, eliminasi Gauss-nya juga harus sudah selesai ya, karena kita memerlukan nilai dari upper triangular matrix ya, di mana seluruh bilangan pada bagian bawah matriks diagonal utamanya harus sama dengan 0, dan juga lower triangular matrix di mana kita harus mengevaluasi nilai lambda ya. Nilai lambdanya, lambda 21, lambda 31, lambda 32 untuk matriks dimensi 3 kali 3 ya. Dan seluruh nilai pada bagian atas lower triangular matrix sama dengan 0, dan matriks diagonal utamanya sama dengan 1 ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, tadi ini contoh pengerjaannya ya. Tadi saya juga sudah evaluasi kurang lebih hampir sama ya stepnya ya. Di mana tadi konsepnya A sama dengan LU, kemudian kita evaluasi mendapatkan nilai vektor Y ya. Setelah itu vektor Y-nya kita gunakan sebagai konstanta pada tahap selanjutnya untuk mengevaluasi vektor X. Ya, sekarang gimana caranya kita menggunakan Octave ya? Ini adalah cara manual ya, tapi cara manual juga mohon untuk bisa dilakukan nanti ya. Oleh karena itu nanti saya berikan tugas ya, tugas kepada kalian untuk bisa nanti mengevaluasi ya variabel X1, X2, X3 dengan menggunakan dua pendekatan, eliminasi Gauss, dekomposisi LU, dan juga menggunakan Octave nanti ya. Nah, untuk Octave sendiri kita bisa melakukannya dengan cukup sederhana ya, sangat simpel. Kita coba untuk simulasikan ya. Octave. Oke. Tadi kita punya eh kita punya bilangan matriks ini ya. Jadi matriks awalnya kita masukkan dulu. Jadi A ya, A sama dengan 1 1 1 2 1 3 sama 3 1 6. 2 1 3 3 1 6. Oke. Nah, kemudian kita punya B ya, sama dengan apa di sini? 4 7 2 ya. Oke, nah kemudian yang dilakukan ya untuk dekomposisi LU ini, gimana caranya kita mengevaluasi nilai lower sama upper triangular matrix pada Octave ya. Jadi cukup menggunakan perintah sebagai berikut ya. Jadi gunakan tanda kurung siku ya. L, U besar ya. Ini menandakan lower dan upper triangular matrix nantinya ya. Nah, ini sinteksnya itu adalah LU ya, LU dari A. Jadi maksudnya di sini adalah kita mengevaluasi variabel L dan U besar sebagai fungsi dari lower and upper ya di sini ya. Jadi LU yang kecil di sini adalah perintah sinteks gitu ya untuk lower and upper triangular matrix dari matriks yang akan kita evaluasi ya. Jadi A besar di sini adalah matriks utama ya. Oke, nah langsung dapat ya. Jadi L-nya adalah sebentar. Ini L-nya ini. Satu, satu, satu. Hmm. Ya. Oke ya, jadi
kita coba evaluasi dulu ya. Jadi nilai dari sekali lagi untuk bisa mendapatkan eh, lower and upper triangular matrix dari matriks A-nya ya kita menggunakan sinteks LU tadi ya. Ini ya, jadi LU di sini sekali lagi adalah untuk mendapatkan lower and upper triangular matrix ya. Nah, selanjutnya seperti apa ya? Selanjutnya adalah kita mengevaluasi Y-nya begitu ya. Tadi kan kita setelah mendapatkan matriks L dan U-nya, kita evaluasi nilai Y ya. Y sama dengan L, gimana tadi dapatnya ya? Y sama dengan L left division B begitu ya. Jangan lupa ya untuk mengevaluasi, sekali lagi mengevaluasi matriks dalam bentuk, jadi matriks dalam bentuk L kali Y sama dengan B ya. Untuk mendapatkan nilai Y-nya itu adalah L left division B ya. Pembagian kiri B gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan nilai Y-nya adalah sebagai berikut ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai X-nya bagaimana? Ya tinggal U left division Y gitu ya. Karena kan tadi UX sama dengan Y ya. UX sama dengan Y, maka nilai X itu sama dengan U pembagian kiri Y. Ya. Oke, hasilnya adalah 19, minus 7, dan minus 8. Ya. Nah, ini sepertinya ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan yang didapatkan, tetapi hasil akhirnya itu adalah sama ya. Jadi pada saat kita mengevaluasi nilai X-nya itu sama. Nah, ini kemungkinan perbedaannya itu karena ada proses pivoting begitu ya. Jadi ada pertukaran antar baris ya pada persamaan linearnya yang bisa menyebabkan nilai dari matriks L, U, dan juga vektor Y-nya yang dievaluasi itu berbeda, tetapi nanti hasil akhir pada saat menghitung nilai X-nya itu adalah sama hasilnya ya. Tadi kita dapatkan juga 19, minus 7, dan minus 8 ya, sama ya. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil kalian coba ya di oktavnya masing-masing. Nah, tadi pagi saya dihubungi oleh salah satu mahasiswa. Ada mahasiswa yang tidak bisa menginstal oktav ya di laptopnya ya. Nah, kira-kira nanti mitigasinya seperti apa ya? Mungkin bisa bersama dengan temannya begitu ya, menggunakan laptop bersamaan atau mungkin menggunakan komputer di Unpatinya begitu ya untuk bisa mencoba. Jadi diharapkan penggunaan oktav ini tetap bisa dilakukan begitu ya. Ya, Pak. Ada yang mungkin saya ingin tahu berapa orang yang tidak bisa menginstal oktav di laptopnya. Bisa raise hand mungkin. Satu, cuma satu. Oke, satu ya yang tidak bisa ya, Tiara ya. Oke. Ya, nanti Tiara mohon untuk bisa ya bersama teman gitu ya, mencoba di laptopnya bersama-sama atau menggunakan kalau misalnya ada ruang komputer di Unpati ya silakan bisa menggunakan fasilitasnya di situ. Karena kan ini sifatnya sekali lagi open source ya, jadi bisa di-download dimanapun dan diinstal di perangkat PC atau di laptop masing-masing gitu ya. Ya, Pak. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Silakan. Ya, jadi meskipun di sini ada perangkat lunak begitu ya. Jadi perangkat lunak kan sangat membantu sekali ya. Ini kalau kita mengerjakan tadi secara manual, saya hitung tuh hampir sejam gitu ya. Mungkin 45 sampai 1 jam ya untuk mengevaluasi. Ini baru matriks 3 kali 3 ya.
Belum nanti kalau di kasus industri itu kan matriksnya bisa mungkin 100 kali 100 ya. Jadi kalau misalnya menggunakan apa langkah manual ya mungkin bisa 1 harian mengerjakannya ya. Nah, makanya di sini ada alternatif menggunakan software ya. Tetapi sekali lagi software itu adalah sebagai alat pembantu ya, tetapi konsep konsep teoretikalnya itu tetap harus kalian pahami ya. Jadi oleh karena itu mengapa saya mengajarkan perhitungan secara manual itu seperti apa ya, supaya kalian juga paham step-step langkah-langkah yang dikerjakan sebenarnya dalam perangkat lunak itu seperti apa ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan lagi ya. Oke, di sini ada yang kita sebut modifikasi metode ya. Jadi modifikasi metode eliminasi Gauss. Nah, di sini ditambahkan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, jadi orang-orang apa ahli matematik gitu ya biasanya ya, cukup memodifikasi suatu persamaan yang sudah existing ya, namanya bisa masuk gitu ya. Namanya bisa masuk ke dalam nama persamaan tersebut. Jadi apa yang dilakukan di sini ya? Yang dilakukan adalah mengubah sistem AX sama dengan B menjadi UX sama dengan C ya. Di mana U tadi adalah matriks segitiga atas atau upper triangular matrix ya. Nah, apabila eliminasi dilanjutkan untuk elemen-elemen segitiga atas ya, jadi sekali lagi untuk segitiga atas tadi apa? Segitiga atas adalah ketika seluruh nilai yang berada pada di bawah matriks diagonal utamanya sama dengan 0 ya. Nah, apabila eliminasi dilanjutkan untuk elemen-elemen segitiga atas, maka akan diperoleh matriks diagonal D sehingga substitusi balik dapat dilakukan dengan mudah ya. Jadi pada konsep eliminasi Gauss-Jordan ini dia bisa nantinya tuh mendapatkan bentuk seperti ini ya. Jadi nilai yang berada di atas dan bawah matriks diagonal utamanya bisa nanti sama dengan 0 dengan melakukan pemodelan matematis ya. Sehingga nanti untuk mendapatkan nilai X cukup nilai dari konstantanya dibagi dengan nilai DI gitu ya, diagonal utamanya begitu. Ya. Nah, tetapi ini biasanya hanya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi tidak semua kondisi sistem persamaan linear itu bisa dibuat pendekatannya seperti ini ya. Oleh karena itu di sini ditekankan cara ini jarang dilaksanakan dalam perhitungan numerik ya. Karena sekali lagi tidak semua kasus pada sistem persamaan linear ya bisa dibuatkan bentuknya itu adalah ke dalam bentuk seperti eliminasi Gauss-Jordan ini. Ya, ini hanya sebagai informasi tambahan aja untuk kalian ya bahwa ada modifikasi metode eliminasi Gauss ya dengan sekali lagi tadi mengeliminasi atau membuat nol ya elemen-elemen atau bilangan yang terdapat di bawah dan di atas matriks diagonal utamanya. Oke, nah nanti ini mohon untuk dikerjakan ya. Saya memberikan tugas 2 ya. Deadline-nya seperti biasa saya set di hari Kamis minggu depan sebelum kuliah dimulai ya. Jadi sebelum kuliah jam 8 itu sudah dikumpulkan ya. Yang diminta itu adalah 3 di sini ya. Jadi kalian tadi sudah mempelajari 3 metode ya. Metode eliminasi Gauss, metode dekomposisi LU ya. Nah, untuk metode dekomposisi LU di sini kalian kerjakannya dengan bisa mohon dikerjakan dengan dua dua pengerjaan ya, manual dengan tulis tangan dan menggunakan oktav ya. Jadi kalau yang metode eliminasi Gauss ini sudah pasti manual ya kerjaannya ya. Ini manual dengan tulis tangan ya. Nah, kalau yang metode dekomposisi LU tadi karena bisa pendekatan dengan oktav ya, kalian gunakan 2 pengerjaan ya. Ada yang manual tulis tangan dan ada yang menggunakan oktav. Nah, sekali lagi tadi untuk Tiara bisa coba untuk mengerjakan dengan teman ya. Ini tidak masalah, untuk tugas-tugas ini bisa dikerjakan secara bersama-sama asalkan kalian paham ya. Jadi sekali lagi Iya, tidak Pak. sip ya. Asalkan ya kalian paham saja cara pengerjaannya seperti apa, jangan mencontek lah gitu ya intinya ya.
mencontek tapi tidak paham cara alur pengerjaannya seperti apa. Tetapi mengerjakan bersama-sama itu tidak masalah, ya. Tapi nanti pada saat ujian ya, kalau ujian tidak boleh ya, tidak ujian nanti rencananya juga mungkin akan luring. Saya akan siapkan nanti soal-soalnya, kemudian nanti akan dibantu oleh para dosen yang ada di Unpati untuk bisa melaksanakan ujian secara luring, ya. Oke, ini nanti yang oktav ini nanti mohon untuk di screenshot ya. Jadi nanti pengerjaannya di screenshot, baik itu inputnya, kemudian nanti apa sinteks yang digunakannya, lalu output yang dihasilkannya juga seperti apa, itu nanti di screenshot. Nah, pastikan ini bisa digunakan yang oktav ini sebagai validasi jawaban kalian ya. Jadi apakah sudah betul atau tidak nih? Biasanya kan menggunakan manual atau tulis tangan pasti akan ada semacam kesalahan-kesalahan minor ya. Entah itu tadi dalam menentukan misalnya pada saat eliminasi ghost nilai dari lambdanya, pada saat mengevaluasi misalnya baris-baris tadi ya, baris-baris dengan mempertimbangkan nilai lambdanya ada kesalahan perhitungannya itu mungkin terjadi ya. Jadi oleh karena itu penggunaan perangkat lunak di sini bisa dijadikan sebagai acuan referensi ya jawaban manual kalian begitu ya. Jadi sebagai validator lah gitu ya, memvalidasi jawaban manual kalian ya. Yang diharapkan nanti jawaban dari oktav dengan dekomposisi LU jawaban secara manual dengan dekomposisi LU dan jawaban dari eliminasi Gauss ini mendapatkan hasil yang sama ya. Oke, kemudian format nama filenya nanti mohon disesuaikan ya. Jadi ada tugas, maaf ya, ini harusnya dua. Kita sudah ada dua tugas ya. Tugas yang pertama yang tadi dikumpulkan tadi pagi ya. Tugas yang kedua adalah ini ya. Jadi tugas spasi 2 spasi nomor ID mahasiswa ya. Ini maaf ID-nya masih menggunakan ID yang di ITB ya. Nanti disesuaikan saja dengan ID kalian ya. Tugas spasi 2 spasi ID mahasiswa. Oke. Oke, untuk tugas ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya tugasnya ya. Bisa, Pak. Oke. Pak, Pak, saya ingin share Pak, di sini saya belum memiliki alat. Jadi mungkin untuk pengerjaannya saya hanya bisa sampai ke tulis manual saja, Pak. Ya, makanya oleh karena itu yang oktav ini nanti bisa meminjam gitu ya atau bersama-sama dengan teman pengerjaannya. Ya, jadi nanti teman-teman yang sudah memiliki oktav di laptop atau mungkin di PC gitu ya, mohon untuk bisa sharing dengan teman yang belum punya perangkat lunak ini begitu ya. Bisa ya Ya, seperti itu. baik. Kan ini pengerjaannya cepat lah harusnya ya. Dengan LU tadi nggak nyampe 1 menit ya harusnya ya. Untuk pengerjaan yang ini kan cepat sekali harusnya ya. Ini kan yang membedakan hanya matriksnya, nilai B-nya gitu ya. Kemudian nanti kalian dapatkan nilai ini ya. Jadi meminjam laptop kurang dari 5 menit aja udah bisa dapat nih jawaban dari oktav ya. Nah, makanya nanti yang perlu waktu lama adalah pada saat pengerjaan manual ya. Pengerjaan manual ini membutuhkan tadi waktu kurang lebih ya 40 menit lah gitu ya. 40 sampai 60 menit. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Ini sudah masuk minggu ke-6 ya. Kalau ujian tengah semester itu di minggu keberapa biasanya ya, Pak Geraldi atau Pak Gede, Pak Ihsan? Iya Pak, halo. Iya Pak. Kalau Eh, ujian tengah semester biasa di minggu Pak, ke-7 atau minggu ke-8? di minggu ke-8 Pak. Hari ini minggu ke-6 Pak. Jadi minggu depan tuh sudah terakhir untuk yang teori Pak, sebelum UTS Pak. Oh, oke. Berarti minggu ke-8 ya. Ya, saya akan. Untuk UTS-nya nanti dilaksanakan luring seperti biasa ya, Pak Gede ya. Nanti saya Ya, siap siap Pak. soalnya, nanti bisa dikondisikan di kelas begitu ya. Iya Pak. Oke. Oke, jadi nanti materinya sesuai dengan materi yang disampaikan hingga minggu depan begitu ya. Jadi materi untuk ujiannya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Mungkin sampai pukul 7.40 lah maksimum ya. Oke, kita masuk sekarang ke konsep
linear dependent sama linear independent ya, atau biasanya kita sebut di sini adalah kalian pernah mendapatkan informasi TSL dan TTSL ya. Terhubung secara linear dan tidak terhubung secara linear ya. Nah, ini syaratnya seperti apa gitu ya dalam matriks atau vektor, kapan dia bersifat TSL, kapan dia bersifat TTSL ya. Ini mohon maaf, slide-nya masih dalam bahasa Inggris ya. Nanti akan saya coba sesuaikan. Jadi untuk linearly independent atau dalam hal ini adalah TTSL ya. Nah, ini bisa syaratnya itu adalah ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah tidak ada vektor yang bisa ditulis in terms of other factors ya. Jadi maksudnya itu kalau misalnya kita punya vektor lebih dari 1 ya, misalnya kita punya 3 vektor, nah vektor yang kedua misalnya bukan merupakan fungsi linear dari vektor yang pertama atau ketiga, nah kita bisa sebut itu sebagai TTSL ya. Atau syarat yang kedua adalah determinan ya. Jadi sekali lagi kalian harus paham ya untuk perhitungan determinan itu seperti apa. Itu basisnya biasanya adalah berdasarkan diagonal matriksnya begitu ya. Diagonal utama biasanya dibagi dengan diagonal yang arah sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya kita punya 2 kali 2 ya. Kita punya bilangan seperti ini. Determinannya seperti apa? Ada yang masih ingat? Kita punya matriks 2 kali 2 dengan bilangan kita punya A, B, C, D. Bagaimana cara menghitung determinannya? AD dikurang BC, Pak. Good ya. Jadi AD kurang BC ya. Jadi ini A dikali D merupakan diagonal utamanya ya, dikurangi dengan B kali C ya. Nah, nanti kalau matriks 3 kali 3 itu agak lebih kompleks ya. Nanti silakan dipelajari. Tapi intinya adalah perhitungan determinannya. Jadi ketika determinannya tidak sama dengan 0 ya, kita bisa sebut bahwa vektor atau matriks tersebut merupakan matriks linearly independent atau TTSL. Atau satu lagi adalah jika ada hubungan seperti ini ya, A1 dikalikan dengan vektor 1 tambah A2 kali vektor 2 sampai AN dikalikan dengan vektor N sama dengan 0. Nah, skalar AI di sini adalah equals to 0 gitu ya. Jadi nilai AI di sini adalah nilainya sama dengan 0 atau tidak memiliki koefisien begitu ya. Itu bisa kita sebut juga sebagai linearly independent. Nah, kalau linearly dependent seperti apa begitu ya kalau TSL? Nah, kalau TSL kebalikannya ya. Jadi vektor-vektor yang kita miliki pada saat kita evaluasi ya lebih dari satu vektor itu sebagai fungsi kombinasi linear ya, dari vektor-vektor yang lain. Ya. Nah, syarat yang kedua adalah determinannya harus sama dengan 0 atau zero determinan. Dan syarat yang ketiga adalah nilai dari salah satu variabel koefisien ya dari vektor-vektor itu adalah tidak sama dengan 0. Ya. Dengan mengacu pada formula berikut. Ya. Nah, sekarang saya punya contoh begitu ya. Jika saya punya vektor 1, vektor 2, vektor 3 yang di sebelah kanan ya dan punya vektor 1, vektor 2 dan vektor 3 sebelah kiri ya. Nah, ini kira-kira mana yang linearly dependent dan mana yang linearly independent. Silakan coba kalian cari. Ini adalah basisnya adalah dari syarat yang pertama ya. Jadi coba kalian telusuri gitu ya dari 6 vektor ini, tapi kita lihatnya adalah ada dua sistem vektor lah gitu ya, dua jadi lihat yang sebelah kiri gitu ya, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Nah, mana yang TSL dan mana yang TTSL gitu ya? Apakah yang TSL sebelah kiri atau yang sebelah kiri ini TTSL dan apakah yang sebelah kanan ini TTSL atau TSL? Silakan kalian coba amati dulu nih. Kira-kira mana yang TSL dan mana yang TTSL? Untuk syarat yang pertama ya, sekali lagi kalau misalnya vektornya merupakan kombinasi linear ya, dari vektor lain itu kita sebut sebagai linearly dependent atau terhubung secara linear.
Kalau tidak, ya berarti dia TTS. Oke, ada yang sudah dapat? Saya, Pak. Oke, silakan Safina ya. Iya, Pak. Untuk yang vektor yang pertama, yang vektor 1 sama dengan 1, 2, 3, itu Mhm. merupakan TSL, Pak. Karena jika dilihat, vektor yang ketiga itu merupakan 3 kali dari vektor yang pertama, Pak. 3 Yang, kali dari vektor yang pertama. Yang mana nih? Yang yang vektor ini, yang ketiga itu ya, yang 9 ini. iya, Pak. Di V3 itu sama dengan 3 kali dari V1. 3 kali 3. Dari V1 sama dengan 9, Pak. Oke. Sedangkan yang kedua merupakan TTSL, Pak. Yang kedua tuh yang sebelah kanan maksudnya. Iya, Pak. Oke. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Ya, yang dimaksud dengan kombinasi linear di sini ya, itu bisa perkalian, bisa penjumlahan, begitu ya. Jadi apakah eh, misalnya di sini V3 ini merupakan fungsi dari V1 dan V2 bukan ya, gitu ya. Jadi apakah sebagai fungsi V1, V2 gitu ya.
atau tidak gitu ya. Tadi disebutkan oleh Safina ya tadi ya. V3 itu sama dengan 3 kalinya V1 ya. Jadi kalau 3 kali V1 kan perkalian skalar ya. Perkalian skalar vektor ini harus hati-hati ya. Jadi kalau kita sebut V3 ini 3 kali dari V1 ya. Dan saya coba uraikan ya di sini ya. V3 sama dengan 3 kali V1. Maka 3 dikalikan dengan 1, 2, 3 gitu ya. Kalau perkalian skalar kan dia langsung ya mengkalikan ke bilangannya ya. Maka ini didapatkan 3, 6, dan 9 ya. Nah, ini masih kurang sesuai begitu ya. Tapi terima kasih sudah berani berpendapat ya. Nah, kalau misalnya kita sebut V3 sama dengan 3V1, maka vektor yang harusnya didapatkan untuk V3 itu adalah 3, 6, dan 9. Sedangkan di sini adalah 9, 12, dan 15 ya. Nah, coba cari apakah ada kombinasi linear lain atau tidak ya yang menghubungkan hubungan antara V1, V2, dan V3. Oke, coba silakan saya berikan waktu 5 menit lagi deh. Pak, Ya, V3 didapat dari V1 ditambah 2 kali V2, Pak. good ya. V3 itu sama dengan V1 tambah 2V2 ya. Coba kita validasi ya. V1-nya adalah 1, 2, 3 ya. Ditambah 2 kali V2 ya. V2-nya adalah 4, 5, 6 ya. Oke, di sini kita punya berarti 1, 2, 3 ditambah 8, 10, 12 ya. Nah, di sini kita punya 9, 12, dan 15 ya. Oke ya, jadi yang sebelah kiri di sini merupakan sekali lagi kombinasi linear ya. Sehingga ini kita kategorikan sebagai TSL ya, terhubung secara linear. Nah, sementara yang kanan di sini apakah sudah ada yang dapat hubungan kombinasi linearnya atau dia memang linearly independent atau TTSL?
Oke, ada yang mau berpendapat? Ya ini udah TTSL ya. Saya langsung saja kasih tahu jawabannya. Karena memang tidak ada kombinasi linear ya dari vektor-vektor yang ada di sini ya. Misalnya kita coba V1 dikali V2 misalnya gitu ya. Perkalian vektor tidak bisa ya. V1 tambah V2 misalnya ini tidak sesuai ya. Atau V1 ditambah 2 kali atau setengah V1 tambah setengah kali V2 misalnya. Ya. Itu juga tidak sesuai. Jadi memang tidak ada kombinasi linear ya antara vektor 1, vektor 2, dan vektor 3 untuk yang sebelah kanan ya. Jadi oleh karena itu berdasarkan persyaratan ya pada poin yang pertama ya, vektor yang sebelah kiri ini TSL karena tadi ada kombinasi hubungan linear ya, di mana V3 sama dengan V1 tambah 2V2, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah TTSL karena memang tidak ada hubungan kombinasi linear di antara vektor-vektor tersebut. Ya. Oke. Nah, kemudian mungkin satu hal lagi yang akan saya jelaskan ya untuk hari ini adalah terkait dengan rank of matrix ya. Jadi ini adalah ranking pada matrix ya. Nah, ranking pada matrix ini biasanya kita definisikan sebagai maximum numbers of vectors gitu ya. Jadi maksimum jumlah vektor dalam bentuk row atau kolom vektor ya pada matriks A yang sifatnya itu adalah linearly independent ya. Jadi sekali lagi di sini yang perlu kita garis bawahi atau yang perlu kita pertimbangkan adalah terkait dengan determinan ya. Jadi di sini diklasifikasikan menjadi dua. Jadi untuk perhitungan determinan syaratnya itu apa? Syaratnya sekali lagi untuk determinan ini bisa dihitung ketika matriksnya itu adalah matriks persegi ya atau square matrix di mana dimensinya memiliki nilai kolom dan nilai baris yang sama. Jadi 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, begitu ya. Itu baru bisa kita evaluasi nilai determinannya. Ya. Nah, jika determinannya itu tidak sama dengan 0, maka matrix rank-nya itu adalah ranking matriksnya adalah sama dengan matrix order. Ya. Yang sifatnya linearly independent atau non-singular. Ya. Non-singular ini bisa kita sebut sebagai peruntukan untuk ketika determinannya tidak sama dengan 0. Ya. Jadi pada contoh matriks dimensi 3 kali 3, kalau nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka matriksnya itu adalah mengikuti dimensi dari matriksnya. Ya. Jadi matriks rank-nya itu adalah sama dengan 3. Kalau saya lagi determinannya tidak sama dengan 0 ya. Nah, kalau sama dengan 0, jadi rank matriksnya itu pasti lebih kecil dari matriks order. Ya. Dan sifatnya dia linearly dependent, dia merupakan matriks singular. Ya. Jadi seperti contoh misalnya in the case of matrix 3 kali 3 ya, kalau determinannya sama dengan 0, pasti rank dari matriksnya itu lebih kecil dari dimensi matriksnya. Ya. Lebih kecil dari 3. Nah, nilainya berapa? Umumnya nilainya itu adalah dimensi matriks dikurangi 1 umumnya begitu ya. Karena kita perlu mengevaluasi nilai determinan dari submatriksnya. Jadi yang dimaksud submatriks itu adalah ketika kita punya matriks 3 kali 3 gitu ya. Saya punya di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini untuk menghitung determinannya seperti apa? Kalau cara SMP atau SMA ya, yang mungkin pernah diajari, ditambahkan kolomnya ya. Ada yang masih ingat mungkin ya? Ada di sini ditambahkan kolom ADG sama BEH ya, sesuai dengan kolom yang ada di situ ya, yang ada di matriksnya. Jadi perkalian A kali E kali I ditambah G kali F kali G ditambah C kali D kali H, ini dikurangi dengan CEG, AFH, dan BDI ya. Ini untuk mendapatkan nilai matriks 3 kali 3 ya. Nah, ketika nilai matriks ini sama dengan 0 ya, maka kita perlu mengevaluasi nilai dari submatriks. Jadi kita ambil matriks 2 kali 2 di dalam matriks 3 kali 3 tersebut ya.
Jadi kalau submatriksnya ada yang tidak sama dengan 0, rank dari matriksnya itu adalah jumlah dimensi matriks dikurangi 1, ya, atau sama dengan 2. Oke, seperti itu ya. Jadi klasifikasinya sekali lagi adalah berdasarkan determinan ya, dan juga determinan dari matriks keseluruhan, dan juga kita perlu mengevaluasi determinan dari submatriksnya jika nilai determinan dari matriks utamanya itu adalah sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin ini boleh dicoba dulu ya. Dicoba dulu, ini kira-kira determinannya berapa? Rankingnya itu berapa ya? Nah, ini mungkin saya kasih waktu 5 menit lah untuk bisa mengerjakan. Coba apa? Coba hitung nilai dari ranking matrix berikut ya. Nilai dari ranking matrix yang ada di sini. Oke, saya kasih waktu 5 menit mungkin ya untuk mengerjakan. Pertama-tama cari nilai determinannya dulu ya. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, sudah pasti rankingnya 3. Kalau determinannya sama dengan 0, evaluasi nilai dari determinan submatriksnya. Gitu ya. Oke, kalau ada yang sudah dapat, silakan ya, bisa disampaikan hasilnya seperti apa. Pak,
Untuk yang A determinannya dapat -5 Pak. Berarti dia ranknya 3 Pak. Oke, sip. Ini determinannya sama dengan -5. Oke. Berarti dia ranknya 3 ya. Kalau yang B sudah? Yang B determinannya 0, Pak. 0 ya determinannya ya. Nah, berarti kalau determinannya 0, kita harus mencari submatriksnya ya. Jadi kita ambil aja di sini misalnya 2 kali 2 yang ada di sini nih. Ya. -1 kali -2 dikurangi 2 kali 2 kan ini sudah tidak sama dengan 0 ya determinannya ya. Determinan dari submatriksnya ya. Maka sekali lagi dia rank of matriksnya akan sama dengan 2. Ya. Atau jumlah dimensi matriks dikurangi 1 ya intinya. Oke, nah saya mungkin ingin mengajarkan bagaimana cara mencari determinan di Octave ya, supaya kalian juga punya cara cepatnya begitu ya. Jadi sangat sederhana caranya ya, cukup memasukkan tadi matriksnya ya, 1, 2, 3, kemudian -2, 1, 3, dan 4, 3, 2. Nah, untuk mencari determinan cukup DET dari matriksnya gitu ya. Nah, ini sudah dapat ya. Answer-nya tadi -5 sesuai dengan yang disampaikan oleh rekan kalian tadi. Ya. Jadi sama halnya juga untuk yang matriks B. Coba kita validasi ya. B-nya kita punya -1, 2, -3, 2, -2 dan 4, 4, -4 dan 8. Determinan dari B. Ya, 0 begitu ya. Berarti sudah sesuai ya. Yang ini rank-nya itu adalah 3, yang ini rank-nya adalah 2. Nah, bagaimana cara kita memvalidasi rank? Nah, ini juga bisa nih dari apa? Menggunakan sinteksnya begitu ya. Jadi rank-nya itu adalah bisa kita cukup dengan menggunakan sinteks ini ya, rank dari matriks ya. Jadi rank A ya 3 begitu ya, rank B 2 ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kalian tadi kerjakan secara manual. Ya, ini memang semuanya bisa kita lakukan di Octave begitu ya. Tapi sekali lagi fundamental dari teorinya perlu kalian pahami ya bagaimana caranya perangkat lunak ini memproses ya input yang kalian berikan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya kira untuk materi hari ini saya cukupkan sampai sini ya. Untuk minggu depan, materi terakhir adalah terkait dengan strategi pivoting ya. Dan juga mungkin nanti akan dibahas terkait dengan satu metode untuk persamaan, menyelesaikan persamaan linear yaitu Gauss-Seidel kita sebut ya. Nah setelah itu kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya pada minggu ke-8. Pada jam kuliah ya. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, Dari ya. berarti kalau berdasarkan tabel yang Pak berikan di pertemuan pertama yang tak linear berarti belum masuk di UTS ya Pak? Ya, berarti belum masuk ya. Kita menyesuaikan saja dengan materi yang sudah disampaikan begitu. Nah, Baik Pak. ya. Nanti yang tak linear kita masukkan di ujian kedua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Deadline-nya, tenggat waktunya adalah minggu depan sebelum kuliah dimulai. Ya, sekali lagi bagi yang tidak punya Octave, mohon bisa sharing gitu ya dengan teman-teman yang sudah terinstall Octave di PC atau komputernya masing-masing. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan sehat selalu ya untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Pagi Pak, terima Terima kasih kasih, Pak. Pak.